Inilah hasil penyaringan yang sudah kita endapkan sebelumnya 5 atau 6 jam. Ini hasilnya kita saring, ampasnya kita buang, dan ini siap untuk merendam pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pecinta Tosan Aji di Nusantara. Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saudara-saudara di luar sana yang sudah subscribe terhadap channel saya. Saya doakan sehat selalu, panjang umur, dan yang paling terpenting berkah. Nah, dalam video kita kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan karat secara alami, cepat, mudah, dan simple. Semua orang bisa melakukan dan tentunya sangat aman dan direkomendasikan. Kenapa? Karena para leluhur kita zaman dahulu ketika merawat pusaka pasti dengan cara-cara yang alami. Ikuti terus tutorial video ini dari awal sampai selesai, sehingga Anda dapat melakukannya secara sempurna. Jangan disekat, jangan jeda, karena ketika Anda melakukan ini tidak sempurna, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Namun sebelum melangkah jauh, saya akan menerangkan mengapa kita harus melakukan perawatan terhadap pusaka secara alami. Pertama, jelas secara adab. Walaupun secara kimia mengandung kadar asam, secara alami mengandung kadar asam. Di sini pertama perbedaannya secara adab sudah jelas, tidak boleh karena pusaka selain benda seni merupakan manifestasi sebuah doa. Hargai leluhur kita, hargai peninggalannya. Yang kedua, secara kadar asam walaupun sama, ini akan berbeda. Ketika tahap finishing, ya ini arsenikum, akan bisa dibedakan mana yang dilakukan secara alami, mana yang melalui proses kimia. Kalau secara alami hasilnya warna besi itu akan hidup. Itulah perbedaannya. Dan walaupun secara kimia atau alami sama-sama asam, akan tetapi secara senyawa jelas berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Buktikan di tahap akhir bagaimana perawatan secara alami dan kimia terhadap hasil. Tahap awal sebelum melangkah kepada tutorial perendaman yang Anda harus lakukan, jangan lupa ketika akan melakukan perendaman terhadap besi pusaka, diusahakan bila pusaka ini sudah bebas dari minyak. Nah, ini salah satu keris dari subscriber kita. Sebetulnya ini udah bersih, hanya di ujung ada karat yang masih membandel. Nah, kita periksa. Di sini saya tekan begini aja, minyak masih menempel. Kenapa? Ini harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum perendaman, karena reaksi asam akan tidak maksimal ketika di sini masih ada minyak. Makanya diusahakan seperti informasi pada tutorial sebelumnya, kita menggunakan abu halus dan sabun kita gosok supaya minyak yang menempel dalam besi pusaka ini dapat luruh. Terkadang kita dapatkan pusaka-pusaka pada perawatan yang masih menggunakan perawatan minyak yang kental, ini akan sulit. Jadi senyawa asam tidak bisa menembus. Jadi kurang maksimal gitu. Makanya usahakan digosok biar bersih dulu dari kadar minyak, baru kita lakukan perendaman. Selanjutnya, kita langsung ke tutorial. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Pertama yang saya bungkus ini adalah air kelapa yang saya peroleh dari pasar. Anda bisa mendapatkan air kelapa ini kisaran harga 10.000. Saya gunakan air kelapa tua. Kenapa? Karena kadar asamnya lumayan tinggi dibandingkan dengan kelapa muda gitu. Yang kedua, saya gunakan belimbing wuluh. Nah, ini belimbing wuluhnya. Yang ketiga, ini buah pace atau mengkudu.
Ini jeruk nipis dan saya sudah siapkan cutter. Mungkin ada yang nanya yang di botol ini apa? Nah, ini hasil endapan dari jeruk nipis yang beningnya saya gunakan untuk meracik warangan atau arsenik. Nah, yang endapan ini nanti akan kita gunakan untuk perendaman pusaka. Ketika Anda, saya nggak mempunyai endapan dari jeruk nipis, tidak masalah. Makanya saya siapkan cutter pakai yang jeruk nipis masih berbentuk buah ya. Oke, langsung ke tutorial. Hal pertama yang Anda harus lakukan yaitu tuangkan air kelapa ini. Ini aromanya udah sedikit agak bau karena memang saya dapatkan malam tadi, sengaja biar kadar asamnya semakin naik. Nah, ini kita tuangkan ke sini. Oke. Nah, fungsi air kelapa sendiri secara alami dia akan menghilangkan kadar-kadar atau material yang kurang bagus yang terdapat dalam pori-pori pusaka, termasuk karat yang kadang kalau perawatan salah pusaka ini cepat sekali berkarat. Saya sarankan untuk minyak pusaka agar tidak merusak bilah. Kalau saya pribadi, saya menggunakan minyak cendana keraton. Ini murni tanpa campuran. Tapi kalau Anda mau mencampur supaya terlihat agak banyak, nah Anda bisa campur dengan minyak singer atau minyak kelapa asli itu. Nah, selanjutnya ini belimbing wuluh ya. Belimbing wuluh nanti kita hancurkan. Ini pakai tangan bisa, diparut bisa. Begini. Nah, ini kita hancurkan seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa beberapa buah, disesuaikan dengan jumlah air kelapa. Jadi kalau air kelapa saya segini, saya gunakan beberapa belimbing wuluh. Seperti ini. Bagusnya kita pakai parut ya, pakai parut. Ini simpelnya aja. Nah, ini hanya sekedar contoh. Biasanya dari air kelapa jumlah segini banyak, ini kalau tidak salah tadi malam itu dari 6 kelapa. 6 kelapa. Ini endapan air jeruk nipis. Nah, ini kita tuangkan. Tidak perlu banyak. Sekitar segini, ini cukup ya. Cukup. Kira-kira kalau endapan ini setengah gelas sudah cukup lah. Nah, selanjutnya kita buah pace. Di sini sengaja saya ambil yang masih mentah dan yang sudah matang. Kita gunakan yang sudah matang. Kalau sudah matang, kita remas begini juga dia cepat hancur. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini yang sudah matang tuh. Dia cepat hancurnya. Aromanya memang kurang sedap. Kurang sedap. Nah, ini seperti ini. Tuh, bisa Anda lihat. Ini sudah terlihat. Ini berbusa. Ini belimbing wuluhnya terus diremas-remas. Ketika sudah tercampur semua bahan di sini, biarkan sekitar kurang lebih 4 atau 5 jam
Tujuannya ini buah-buahan ini kan mengandung getah kurang bagus gitu ya, jadi biarkan istilahnya fermentasi alami sehingga kadar asam dan kadar getah yang terdapat di buah ini bisa luluh atau hilang. Nah, setelah 5 atau ya kurang lebih 5 jam ini disaring. Nah, kita mix dulu biar betul-betul ini tercampur. Inilah hasil pemilteran menggunakan saringan setelah didiamkan 5 jam. Nah, ini udah siap untuk dipakai merendam pusaka. Ini kalau saya perkirakan bisa untuk merendam sekitar 10 keris. Ini. Nah, nanti pada pelaksanaannya, misal Anda merendam pusaka malam. Nah, pagi Anda lihat, Anda angkat, itu disikat menggunakan sabun. Kalau kurang, celupkan kembali. Biasanya kurang lebih kalau karat-karat ringan 2-3 hari. Hanya periksa kalau saya pagi sore pasti saya periksa, dan tentu saya sikat. Ketika sudah disikat bersih baru celupkan kembali kalau memang masih terdapat karat. Sebetulnya simple, mudah, aman gitu. Ini makin lama warnanya akan semakin kuning air ini. Ini udah bebas dari kadar getah yang ada dalam buah. Oke, demikian tutorial cara mudah, simple, dan tentunya bisa diikuti oleh semua orang asal cara-cara tadi dari A sampai Z jangan sampai lupa itu. Dan yang terpenting, Mas Bro, Pak D, semua jangan lupa like and subscribe-nya untuk kemajuan channel sehingga kita bisa berbagi tentang peninggalan para leluhur kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.